Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wade masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Ta'bire fasal wayam liku al khurru salasatul qataini. Wayas qauluhu faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wayam likulan miliki sopo al khurru sopo wong merdeka oleh miliki salasa tatlikotin ing telu piro-piro talakan. Jadi dalam pembahasan talak atau pegat atau cerai iku ketika nantinya seorang laki-laki itu laki-laki yang merdeka, maka talaknya itu bisa sampai 3. Jadi nek talak 3 namanya talak bain, nek talak 1 atau talak 2 namanya talak roj'i. Artinya ketika talak 1 misalkan atau talak 2 itu masih bisa dirujuk kembali selama masa iddah belum habis. Tetapi ketika nantinya talak itu talak 3, talak bain, maka bisa kembali lagi kepada istrinya dengan akad nikah yang baru dan juga muhalil. Nah, yang penting kita tahu ketika nantinya talak 3 itu hanya dimiliki oleh orang yang merdeka. Wal abdu ay wayamliku al abdu wal abdulan budak miliki tatliqataini ing talak loro. Nah, ketika nantinya yang mentalak itu adalah seorang budak, maka dia memiliki talak 2. Jadi nek seorang yang merdeka berarti talaknya maksimal 3, ketika nantinya budak iku 2. Iku sudah pisah dengan istrinya, artinya ketika mau kembali maka harus dengan akad nikah yang baru dan juga harus adanya muhalil. Wayasihulan sah opal istisna uwapon jabaake. Jabakno sah mau fil tolaki ing dalem talak atau pegat. Dengan catatan ida wasolau ing dalam nalikane nemokake to nyambung sapa zauj hu ing istisna oleh wasolahu bihi kelawan mustasna minhu. Ketika dalam lafaz talak atau pegat iku sah ketika dikasih istisna atau pengecualian. Jadi misalkan gini, ada seorang laki-laki bilang kepada istrinya, kamu saya talak 3 kecuali 2, berarti talaknya 1. Nah, itu namanya istisna, pengecualian. Jadi kamu saya talak 3 kecuali 2, berarti 1 talak iki mau. Berarti masih talak roj'i, masih bisa kembali dengan adanya rujuk. Dan tidak harus dengan akad nikah yang baru selama masa iddah masih ada. Tapi nek masa iddah sudah bila itu beda lagi. Wayasihu lan sah apa tatlikuhu apa nala zauj oleh nala mau bisifati kelawan sifat wasyarti lan syarat. Ketika dalam pentalaan atau cerai itu memang boleh dikasih taklek atau gantungan. Gantungan artinya menggantungkan dengan sifat atau syarat. Misalkan gini, misalkan ada Zaid mengucapkan kepada istrinya, kamu kalau masuk rumahnya si Muhammad maka kamu saya talak. Nah, ada embel-embel taklek seperti itu, maka bisa jadi talaknya ketika istrinya itu melanggar perjanjian itu. Jadi seorang Zaid ini mengucapkan kepada istrinya, ketika kamu masuk ke rumah Muhammad maka kamu saya talak. Selama istrinya belum masuk ke rumah Muhammad maka belum tertalak. Tapi kalau melanggar masuk ke rumah Muhammad maka tertalak. Jadi boleh talak itu diberi gantung, ditaklek dengan sifat ataupun syarat, gak masalah mau. Walaya qaulan ora tumiba apa atolaku apa talak. Ora tumiba talak mau qoblan nikah ing dalam sedurunge nikah. Jadi talak atau cerai atau pegat itu hanya terjadi ketika sudah nikah. Lah nek belum nikah, ya belum dinamakan talak. Wong talak itu terjadi kalau dia memang sudah nikah dan sudah berumah tangga mau.
Nah, belum nikah biasanya namanya pacaran. Lah pacaran iku biasanya akhirnya adalah putus, bukan talak, bukan cerai mau. Lah bahasan talak, bahasan cerai iku terjadi dalam nikah, bukan sebelum nikah mau. Apalagi ketika pacaran. Makanya ketika kita di masyarakat kita iku seorang yang santri itu usahakan menjauhi yang namanya pacaran sebelum nikah. Karena apa? Yang dikhawatirkan nantinya bisa terjadi maksiat berupa gandengan tangan, akhirnya zina. Itu bermasalah. Makanya kita sebagai santri ngaji kitab takrib, yuk kita bertahan jangan sampai pacaran sebelum nikah. Kalaupun kita memang seneng, kita kepengen nikah, yuk memang kita serius datangi rumahnya calon iku, kita nikah, tapi dijaga jangan sampai terjadi talak. Kalaupun terjadi talak itu memang terpaksa. Usahakan seperti itu. Nah, tetapi kita harus tahu ketika talak itu ternyata ada yang talak bain, ada yang talak roj'i. Nah, ini kita harus tahu perbedaannya ini apa. Mulanya masalah bab nikah itu kita mengucapkan sesuatu kepada istri itu di hati-hati. Kadang kan repot mau mengucapkan seorang suami saking marah dengan istri akhirnya mengucapkan lafaz talak. Kamu saya talak 3. Itu sudah terjadi. Nggak harus lewat pengadilan aslinya. Jadi tanpa lewat pengadilan pun ketika istri mengucapkan talak itu sudah jadi aslinya seperti itu. Wa arbaun utawi papat layaqau iku ora tumiba apa talakuhum apa talake arba. Adapun 4 orang iki iku tidak terjadi talak. Apa iku? Sing pertama rupane asobiyu, rupane bocah cilik. Ketika ada anak yang belum balik menikah dan dia nikah tetap sah. Sebagian ulama mengatakan demikian karena ada yang ulama yang mengatakan nikah tidak dibatasi umur, tidak dibatasi dengan balik. Misalkan umur 7 tahun nikah, padahal belum balik, sah nikah sah. Tetapi masalahnya ketika nanti nyaung bocil belum paham masalah bab nikah, ketika ada suatu permasalahan akhirnya kepengen cerai, kepengen talak. Nah, si bocil kepengen mentalak istrinya itu mau nggak jadi. Karena apa? Seorang anak kecil itu tidak sah dalam hal urusan talak mau. Lah piye tunggulah sampai dia balik mau. Wal majnunu lan wong edan. Wong edan iku yo orang yang tidak punya akal iki mau tidak normal. Hilang kesadarannya iku tidak jadi talak. Ketika ada seorang gila menikah sah. Tetapi masalahnya ketika orang gila iki nantinya mengeluarkan kata-kata talak kepada istrinya, itu tidak sah, tidak jadi. Wa naimu lan wong kang turu. Misalkan ada orang yang tidur terus bermimpi, terus dia iki mau mengucapkan talak kepada istrinya. Kamu istriku saya talak. Padahal posisinya tidur, sambil tidur mengucapkan lafaz talak. Itu tidak jadi, tidak sah. Wal mukrohu lan wong kang dipaksa. Ada orang dipaksa dipaksa oleh orang lain. Misalkan Zaid menikah dengan Fatimah. Lah Fatimah itu dulu adalah orang yang disenangi oleh Muhammad misalkan. Karena sudah nikah akhirnya Muhammad memaksa kepada Zaid untuk mentalak Fatimah. Dipaksa, kalau nggak mau mentalak dia ditembak atau dibunuh misalkan. Lah iku mukroh, pemaksaan sing model demikian iku tidak jadi talaknya. Artinya talak iku terjadi ketika memang tidak ada unsur pemaksaan secara pembunuhan kemau. Nah, repotnya ketika kita di masyarakat kita, terkadang ada orang yang guyon, terkadang ada orang yang berakting dalam TV atau YouTube atau media sosial. Iku ketika nantinya dia mengeluarkan kata-kata talak kepada istrinya, iku bisa jadi. Selain 4 orang iki, iku tetap sah talake. Misalkan ada orang berakting, mengucapkan kamu saya talak istriku. Iku bisa jadi, meskipun itu hanya sekedar akting. Karena dia bukan sopi, sudah balik, dan bukan orang yang gila, nyatanya akalnya normal. Dan bukan orang yang tidur, dan bukan orang yang dipaksa. Iku bisa jadi. Atau misalkan cuma sekedar guyon, itu ya juga bermasalah. Makanya lafaz talak, makanya lafaz cerai itu usahakan jangan dibuat main-main. Ya, talak
masyarakat kita terkadang terjadi meskipun toh itu hanya sekedar guyon mau. Nah, ini sebagai laki-laki kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai nantinya lafadz iki terucap talak iki mau kepada istri, meskipun toh dengan niat guyon ataupun berakting. Yang guyon bae jadi talaknya, apalagi yang benar-benar serius mau. Cuman di Indonesia ketika nantinya ada orang yang talak atau cerai atau pegat, itu nantinya diurus ke pengadilan agama. Ya, karena apa? Di negara Indonesia itu negara yang hukum. Nantinya ditulis, terus akad nikah iki mau dibubarkan, diceraikan iki mau dengan lewat pengadilan agama. Jadi kita di Indonesia meskipun toh kita mengucapkan lafaz talak kepada istriku sah, tapi di Indonesia ini negara yang tertulis, negara yang hukum. Ketika kita pengen mentalak istri, laporkan ke pengadilan agama. Biar nantinya didata oleh pemerintah kalau Zaid dengan Fatimah sudah tidak pasangan suami istri lagi. Jadi ada aturannya di Indonesia iki mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kono fasal suici. Takbire fasal wa ida talaqa imro'atahu wahidatan awisnataini. Wa ida talaqa lan ing dalem nalikane nalak iki megat cerai sapa zauj imro'atahu ing bojo wadone zauj wahidatan oleh nalak wahidatan kelawan talak siji awisnataini utawa talak loro. Ketika ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya talak satu ataupun talak dua, falahu mongko iku tetep kedue zauj murajaatuha utawi baleni zaujah utawa imro'ah dengan catatan malam tangkot ing dalam selagine durung tutuk apa iddatuha apa iddahe imro'ah utawa zaujah. Ketika ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya talak satu ataupun talak dua, itu namanya talak roj'i. Itu masih bisa dirujuk, masih bisa kembali lagi kepada istrinya tanpa adanya akad nikah yang baru. Tapi dengan catatan selama waktu iddah belum habis. Jadi ketika nantinya istri kok iddahnya belum habis, waktu iddahnya belum habis, maka seorang suami yang mentalak satu ataupun talak dua, talak roj'i, itu masih bisa merujuk kembali lagi kepada istrinya tanpa akad nikah yang baru. Misalkan ada Zaid mentalak Fatimah istrine, ditalak satu, kamu saya talak satu, talak roj'i. Terus satu minggu kemudian ternyata Zaid iku kepengen lagi kembali berumah tangga dengan istrinya Fatimah iki mau. Jadi rujuk kembali, kamu saya rujuk kembali lagi kepada istriku. Nah, iku yang kata-kata demikian iku sudah menunjukkan bahwa dia itu rujuk kembali lagi kepada istrinya tanpa ada akad nikah yang baru boleh. Karena talaknya roj'i, talak satu atau talak dua. Tapi kalau talak bain beda lagi. Ya. Tapi masalah kita ketika waktu iddah itu sudah habis bagaimana? Ketika waktu iddah itu sudah habis fa ining qadot mongko lamun tutuk apa iddatuha apa iddah imro'ah atau zaujah. Jawabe in halal mongko halal lahu kedue zauj apa nikahuha apa nikahi zaujah atau imro'ah oleh nikah bi akdin kelawan akad jadidin engkang anyar. Wa takunulan ana sapa zaujah ana ma'ahu ing dalem sartane zauj ana iku alama iku tetep ing atase perkara bagia ingkang tetep apa maminat tolaki bayane saking tolak. Artinya begini, ketika seorang istri iku masih dalam waktu iddahnya belum habis, ditalak satu ataupun talak dua, masih talak roj'i, iddah belum habis, maka Zaid masih bisa kembali kepada istrinya dengan cara merujuk. Kamu saya rujuk kembali. Jadi kembali pasangan suami istri lagi tanpa adanya akad nikah yang baru.
Tetapi masalah kita ketika nantinya seorang istri sudah habis waktu iddahnya. Misalkan Zaid mentalak Fatimah. Talak 2 misalkan, talak roj'i, talak 2. Terus 1 tahun kemudian, nah 1 tahun kan sudah habis waktu iddahnya. 1 tahun kemudian ternyata si Zaid iki kepengen kembali lagi kepada istrinya yang ditalak tadi, mantan istri yang tertalak. Itu bagaimana? Boleh, bisa, tapi biakdin jadi dengan akad nikah yang baru. Jadi dengan akad nikah yang baru itu nantinya seorang Zaid bisa berumah tangga lagi dengan Fatimah. Nah itu nek memang ketika sudah 1 tahun waktu iddah sudah habis lah. Waktu iddah itu bagaimana? Lah nanti akan dijelaskan panjang lebar di pembahasan yang akan datang. Yang penting kita tahu ketika seorang istri kok sudah habis waktu iddahnya, meskipun toh ikut dulu pernah ditalak roj'i oleh seorang Zaid, maka ketika dia kembali Zaid mau kepada istrinya, dia harus melakukan akad nikah yang baru karena iddahnya sudah habis. Dan seorang suami dapat bersama sang istri lagi dengan tetap menghitung bilangan talak yang tersisa. Niku masalah pembahasan talak roj'i. Tapi ketika nantinya talak bain bagaimana? Talak bain niku fa'in tolakoha. Mongko lamun nalak sapa zaujha ing zaujah. Nalak mau salasan kelawan telu. Ketika ada seorang suami zauj mentalak istrinya 3. Lam tahilla mongko ora halal sapa zauja lahu kedua zauj. Ketika seorang suami mentalak istri 3, talak 3, talak bain, iku tidak halal baginya illa ba'da wujudi khamsi syara'ita kejaba ing dalem sakwuse anane 5 pira-pira syarat. Kejaba ing dalem sakwuse anane 5 pira-pira syarat. Ketika ada 5 syarat ini, maka seorang suami yang mentalak istrinya 3 atau talak bain, iku masih bisa kembali lagi berumah tangga. Sing pertama rupane 5 iki apa? Inqidha'i iddatiha. Rupane tutuke iddahe mar'ah utawa zaujah minhu sangking zauj. Jadi ketika nantinya seorang suami mentalak bain, talak 3 kepada istri, bisa kembali lagi berumah tangga dengan catatan waktu iddahnya seorang Fatimah iki sudah habis dari si Zaid ki mau. Jadi misalkan hari ini dia mentalak Fatimah, talak 3 langsung, kamu saya talak bain, talak 3 langsung jadi. Nah, ketika sudah ditalak iku, nantinya tidak sembarangan Zaid iku bisa kembali lagi berumah tangga dengan Fatimah. Tapi harus adanya 5 syarat. Yang pertama, iddahnya seorang Fatimah harus sudah habis. Nek iddah Fatimah belum habis, maka Zaid tidak boleh berumah tangga kembali lagi kepada istrinya. Iku yang pertama. Yang kedua, watazwijiha lan ngrabakene zauja bigarihi kelawan liyane zauj. Ketika nantinya seorang Zaid iki kok kembali kepada istrinya, ditunggu dulu sampai iddahnya habis, kemudian seorang Fatimah iki nikah lagi kepada laki-laki lain. Jadi namanya muhalil. Muhalil itu misalkan Fatimah nikah dengan Umar. Nah, Umar ini sebagai muhalil. Ketika nikah sudah dengan Umar, nantinya apakah bisa kembali dengan Zaid? Nah, ini masih perlu syarat lagi. Wadukhulihi lan mlebune zauj goer biha kelawan zaujah wa isobatiya lan jimae zaujah. Jadi ketika nantinya sudah menikah Fatimah ini dengan Umar, status orang muhalil ki mau, tidak cukup dengan menikah tapi harus pernah berjima dengan suami iki mau Umar ki mau. Jadi Zaid kepengen kembali lagi kepada zaujah atau mantan istrinya Fatimah, iku harus iddahnya sudah habis dan Fatimah harus menikah dengan laki-laki lain dan dijima. Ketika sudah dijima, ya sing keempat, wabainu natiha lan talak baine zaujah minhu sangking goher. Setelah dijima oleh Umar, terus ditalak lagi. Talak bain kudune, enggak talak roj'i, talak bain.
Ketika sudah ditalak bain wang qidai iddatiha lan tutuke iddahe mar'ah zaujah minhu sangking goer. Wang qidai iddatiha lan tutuke iddahe zaujah minhu sangking goer. Sing terakhir, seorang Fatimah ketika sudah dijima oleh Umar dan sudah ditalak bain oleh Umar, kemudian tunggulah sampai waktu iddahnya habis. Jadi runtutannya ngeten. Iki sedikit banyak syarat memang 5 iki mau. Sing pertama ketika nantinya seorang zauj mentalak istrinya talak 3 atau talak bain, maka seorang zauj bisa kembali lagi kepada istrinya yakui Fatimah dengan 5 syarat. Yang pertama, tunggulah sampai iddahnya zaujah iki habis. Fatimah entek. Ketika iddahnya Fatimah sudah habis dari zauj iki mau, terus menikah lagi. Ketika sudah habis iddahnya, tunggulah sampai si zaujah iku Fatimah iki menikah lagi kepada laki-laki lain atau Umar. Ketika sudah menikah dengan Umar, kemudian dijima, setelah itu ditalak bain oleh Umar, kemudian dia iki mau iddah dari si Umar. Nah, ketika iddah dari si Umar iki mau pernikahan kedua, maka tunggulah sampai iddah iku habis, baru boleh halal untuk si Zaid menikahi lagi kepada Fatimah iki mau. Jadi memang sedikit repot talak bain iki mau. Ada 5 syarat ketika kepengen kembali kepada istrinya yang dulu iki mau. Lah, tapi nek masih talak roj'i masih bisa kembali dengan tanpa ada akad nikah yang baru, tapi waktu iddahnya belum habis. Lah, waktu iddah itu bagaimana? Berapa bulan, berapa sucian haid? Nanti akan dijelaskan panjang lebar di pembahasan yang akan datang.